Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2008 silam. Selamat menyaksikan. Vlado Taneski adalah seorang jurnalis lokal di Ultriski Vesnik. Kisevo adalah kampung halamannya. Kawasan itu juga merupakan kota terpencil di sebuah lereng tenggara Gunung Bistra di Makedonia. Antara tahun 2003 dan tahun 2007, warga Kisevo telah diteror oleh seorang pembunuh berantai di tengah-tengah mereka. Taneski yang seorang jurnalis itu diketahui selalu bersemangat untuk meliput pembunuhan yang mengerikan itu. Faktanya, dia selalu mendapatkan informasi orang dalam yang tidak dimiliki oleh reporter lainnya. Selama bertahun-tahun, Taneski telah mendapatkan nama baik untuk dirinya sendiri di Kisevo sebagai seorang jurnalis yang mengesankan dan pekerja keras. Taneski bekerja keras lebih dari 20 tahun dan telah mengumpulkan banyak penggemar untuk karya-karyanya. Faktanya, tidak ada yang tahu dan perhatian tentang adanya pembunuhan berantai aktif di kota mereka yang sepi itu. Sampai akhirnya, Taneski menuliskan berita itu di salah satu laporannya. Taneski menjuluki pembunuh kejam itu sebagai Monster Kisevo. Korban pertama yang didapati adalah seorang wanita berusia 64 tahun bernama Mitra Siljenovska. Ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Ia telah ditemukan dengan kondisi yang sangat tragis dalam keadaan tidak bernyawa pada tahun 2005. Tubuhnya yang telah terpisah-pisah itu pun ditemukan di dalam sebuah kantong plastik di tempat pembuangan sampah di Kisevo. Dua pria yang baru-baru ini dinyatakan bersalah karena membunuh seorang pria telah dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mitra. Tentu saja, Taneski menghadiri persidangan dan ia menulis laporan yang mengesankan. Pembunuhan itu terhenti sampai pada bulan November tahun 2007 ketika Ljubika Lisovska yang berusia 56 tahun menghilang. Pada bulan Februari, tubuhnya telah ditemukan terpisah-pisah di dalam kantong plastik di tempat pembuangan sampah yang berbeda di kawasan Kisevo. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 16 Mei, Zivana Temelkoska yang berusia 65 tahun telah mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya. Pembunuhnya segera saja dikaitkan dengan hilangnya seorang wanita yang berusia 78 tahun yang hilang pada tahun 2003 dan tidak pernah terlihat lagi. Dia sangat cocok dengan profil korban yang sama dengan wanita lainnya. Taneski sangat tertarik untuk melakukan investigasi dan melaporkan pembunuhan ini. Dia sepertinya selalu ingin menjadi pusat perhatian. Pada tanggal 18 Mei, tepat setelah pembunuhan mengerikan Zivana Temelkoska, dia menelpon dan menyampaikan berita itu kepada seorang reporter di surat kabar tersebut. Ketika Taneski melaporkan pembunuhan tersebut, polisi menjadi semakin curiga. Ia seakan membocorkan informasi yang tidak dirilis di media. Faktanya, dia telah mengungkapkan informasi yang tidak diketahui oleh siapapun selain sang pembunuh itu sendiri. Sebab dia tahu persis bagaimana para wanita itu dibunuh dan bahkan jenis bahan yang mereka gunakan untuk menghabisi korbannya. Dia sangat mengetahui secara detail mengenai hal itu. Dia secara terbuka menegur polisi setempat atas apa yang disebutkannya sebagai tersangka yang tidak logis dalam pembunuhan tersebut.
dan bahkan berspekulasi tentang bagaimana si pembunuh menculik korbannya. Taneski juga tak henti-hentinya menanyai anggota keluarga korban, meminta mereka untuk merincikan kehidupan dan masa lalu mereka dan berbagi teori mereka sendiri tentang siapa yang mungkin terlibat. Segera saja menjadi jelas bahwa Taneski tahu banyak tentang pembunuhan itu. Polisi yang melihat ini pun beranggapan bisa jadi Taneski lah tersangka yang dicari selama ini. Polisi lalu menangkapnya pada bulan Juni, tepatnya tahun 2008, atas pembunuhan 2 wanita. Ketika ditangkap, dia juga sedang diselidiki atas hilangnya seorang wanita berusia 78 tahun yang hilang pada tahun 2003 dan tidak pernah terlihat dan terdengar lagi kabarnya. Polisi lalu menggelandangnya ke kantor polisi dan kemudian memenjarakannya tepat tanggal 22 Juni tahun 2008. Taneski segera diinterogasi. Tak lupa, polisi lalu mengambil sampel DNA-nya. Hasilnya pun lalu keluar dan ternyata cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP. Polisi menyimpulkan bahwa Taneski lah sang pembunuh itu. Penangkapan Taneski membuat geger wilayah setempat. Tidak ada teman atau koleganya yang percaya bahwa dia adalah pembunuhnya. Termasuk pemimpin redaksi Instruksi Vesnik. Ia mengatakan, "Kami semua terkejut dengan hal ini. Saya mengenalnya sebagai orang yang sangat pendiam dan saya tidak akan pernah percaya bahwa dia mampu melakukan hal seperti itu." Mantan istri Taneski mengatakan, dia menikmati pernikahan yang cukup ideal dengan Taneski selama 31 tahun lamanya. Tapi ada satu hal yang ia ingat, bahwa Taneski menjadi agresif ketika mereka saat itu tinggal bersama dengan orang tua Taneski yang dikatakan memiliki hubungan yang bergejolak atau tidak harmonis. Hubungan Taneski dengan sang ibu memburuk setelah ayahnya mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 1990 silam. Setelah Taneski ditahan oleh pihak berwenang, keesokan harinya, tepatnya tanggal 23 Juni tahun 2008, Taneski ditemukan telah meninggal dunia. Polisi lalu menyimpulkan dia telah mengakhiri hidupnya sendiri. Di dalam selnya, polisi menemukan catatan yang berbunyi, "Saya tidak melakukan pembunuhan ini." Penyelidik berhasil mencatat kesamaan antara wanita yang diduga menjadi korban. Semuanya adalah tukang bersih-bersih yang miskin dan tidak berpendidikan, sama seperti ibu Taneski. Diketahui bahwa selama ini Taneski memiliki hubungan yang sangat tegang dengan sang ibu. Semua wanita yang menjadi korban itu saling mengenal dan diketahui juga para korban mengenal ibu Taneski. Dalam sebuah artikel di surat kabar New Macedonia dengan tajuk "Pembunuh Berantai Menguntit Kisevo", Taneski menulis bahwa salah satu korban yang bernama Jubika Likoska berusia 56 tahun diculik setelah 2 pria mendekatinya, memberitahu dia bahwa putranya telah terluka dan kemudian membujuknya ke mobil mereka. Dalam sebuah artikel untuk surat kabar lain, dia menyalahkan polisi karena telah melibatkan 2 pria dalam kematian salah satu korban. Ia mencatat bahwa mereka berada di penjara pada saat kejahatan itu terjadi. "Kami membaca ceritanya dan itu membuat kami curiga. Dia tahu terlalu banyak," ujar Kotevski. Ognen Chancharevic, yaitu seorang reporter kejahatan di Makedonia Baru yang bekerja sama dengan Taneski, dalam artikel tersebut mengatakan bahwa dia dan rekan-rekan lainnya di surat kabar tersebut sangat kaget karena dia adalah pria yang baik dan terpelajar yang tampak sangat normal. Ketika polisi menelpon saya untuk mengatakan bahwa reporter Anda adalah pembunuhnya, saya hampir tidak mempercayai telinga saya ini. Chancharevic berkata bahwa Taneski terpisah dari istrinya dan memiliki 2 anak yang sudah dewasa.
Taneski sangat tenang ketika dia mendiskusikan pembunuhan tersebut. Semua korban-korban ini tinggal hanya beberapa meter dari rumahnya. Kotevsky mengatakan bahwa polisi akan terus menyelidiki, tetapi menambahkan bahwa dengan tersangka meninggal dunia, mereka mungkin tidak pernah tahu persis apa yang terjadi. Ketika Vlado Taneski menuliskan tentang pembunuh berantai yang telah mengintai kampung halamannya di Makedonia, perhatiannya terhadap setiap detail yang sedemikian rupa sehingga ceritanya itu segera saja memukau para pembaca. Pengetahuan dalam jurnalis tentang pembunuhan brutal 3 wanita tua di kota kecil Kisevo memastikan bahwa editor surat kabar telah menonjolkan kolomnya. Polisi mengatakan, pada akhirnya ada banyak hal yang menunjuk Taneski sebagai tersangka dan membuat kami mengajukan tuntutan terhadap dia atas 2 pembunuhan. Kami hampir menuduhnya dengan pembunuhan ketiga dan berharap dia akan memberi kami rincian tentang wanita keempat yang hilang pada tahun 2003 silam, karena kami yakin dia juga terlibat dalam kasus ini. Dari semua hal yang membuat Taneski pergi dari kehidupan ini, polisi menunjukkan liputannya yang sangat mendalam tentang sebuah cerita yang dilaporkan sebagai salah satu peristiwa paling aneh yang menimpa negara kecil yang berkekuatan 2 juta orang itu. Semua korban-korban itu diketahui memiliki latar belakang yang sama, yaitu menjadi seorang pembersih. Pekerjaan yang dilakukan ibu almarhum Taneski selama bertahun-tahun. Itu adalah laporan rumit pembunuhan yang tampaknya dilakukan oleh jurnalis berwatak halus itu yang menyebabkan kecurigaan polisi terhadap dirinya. Tetapi yang membuatnya tidak salah lagi adalah pencantuman detail-detail yang dipilih polisi untuk tidak dirilis. Tidak seperti saingan jurnalisnya, Taneski tahu betul jenis kabel telepon yang digunakan untuk menghabisi para korban ini. Goce Kofoski, seorang reporter di harian Nova Makedonia, mengatakan, pada tanggal 18 Mei, tepat setelah pembunuhan mengerikan Zivana Temelkoska, dia menelpon dan menyampaikan cerita itu kepada kami, ujarnya. Dia berbicara dengan sangat pelan, tetapi juga sangat persuasif. Sebagai kontributor, kami menerbitkan ceritanya sebagai artikel utama di halaman kriminal keesokan harinya dengan judul "Seorang Pembunuh Berantai Juga Menguntit Kisevo" karena pembunuhan mengikuti serangkaian pembunuhan di Orchid meskipun tidak seperti ini. Ketika polisi merilis lebih banyak detail mengenai Taneski, ternyata ada juga sisi gelap dalam kehidupan Taneski sendiri. Koleksi besar video dan majalah dewasa telah ditemukan di rumah musim panasnya. Antoni Novotny, seorang profesor yang mengepalai klinik psikiatri di Skopje, mengatakan, ada simbolisme yang jelas dalam kenyataan bahwa ibunya, seperti para korban, adalah seorang pembersih. Kata ini murni spekulasi karena dia tidak pernah menjadi pasien saya. Tapi satu penjelasan bisa jadi bahwa dia ingin ditangkap dengan membiarkan apa yang dia lakukan dalam artikelnya, kata Novotny. Mungkin dia melihatnya sebagai cara untuk menyelesaikan masalah batinnya dan menyingkirkan beban yang timbul karena membunuh wanita-wanita ini. Berikut isi tulisan dari karya Vlado Taneski yang telah diterbitkan di Nova Makedonia pada tanggal 19 Mei tahun 2008. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa.
pada video selanjutnya.